Mas Junaidi dipersilahkan. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Mas Helmi, Mas Rozaki dan kawan-kawan telah memberikan saya kesempatan, kepercayaan untuk juga turut terlibat di dalam perayaan karya sastrawan Madura. Teman-teman, sebelum sebelum lanjut berdiskusi, saya sebenarnya di Bangkalan itu cukup lama bergesekan, bersentuhan dengan teman-teman di Bangkalan itu cukup lama, sejak sekitar tahun 2016. Itu pertama kali saya benar-benar mengenal dunia kesastraan di Bangkalan. Ketika itu baru pertama kali saya aktif dan terlibat di dalam platform studi dan arsip puisi Madura. Itu sebuah lembaga pengarsipan yang dilakukan oleh teman-teman di Yogyakarta untuk mendokumentasikan karya-karya sastrawan di Madura. Nah, sebelum masuk ke tadi sebenarnya juga sudah kompleks ya dipaparkan oleh Mas Anton, tinggal saya menambahkan dan melanjutkan, karena tugas yang mudah itu ya kalau tidak menambahkan ya melanjutkan. Nah, kalau yang kompleks sejarahnya itu Mas Anton. Di undangan itu yang saya terima, kita akan berbicara tentang sejarah sastra Madura gitu. Cuma frasa sastra Madura bagi saya problematik gitu. Problematik dalam artian kita punya ruang lingkup tersendiri. Kalau kita mau menyebut sastra Madura, maka mau tidak mau kita harus membicarakan karya sastra yang berbahasa Madura. Dalam pandangan saya seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita membicarakan sastra di Madura, maka kita akan tidak hanya membicarakan sastra yang berbahasa Madura, tapi juga karya sastra yang ditulis oleh teman-teman atau para sastrawan Madura dalam berbagai bahasa, termasuk juga mungkin bahasa Inggris kalau ada. Nah, ada fenomena menarik. Saya aktif dan terlibat di dalam kesusastraan itu sejak tahun 2008-2009. Benar tadi yang disampaikan Mas Anton itu, beliau mungkin lebih awal ketika masuk ke pesantren saya. Saya itu nyantri di pondok pesantren An-Nogoyah Gulu-Gulu, Sumeneb, dan mayoritas banyak para penggiat sastra di sana gitu. Komunitas tidak hanya puluhan, tapi mungkin juga kalau kita hitung itu Mas Anton bisa lebih sampai 100 lebih mungkin Mas. Karena kan di pesantren itu ada namanya organisasi daerah gitu Mas. Misalnya santri dari Batang-Batang atau dari Dungke atau dari Pasongsongan itu kan punya organisasi. Nah, organisasinya itu juga turut membuat komunitas gitu. Di samping juga ada komunitas yang berada di dalam naungan pesantren, tapi juga di organisasi daerah itu juga ada komunitas gitu. Sehingga cukup melimpah gitu, dan saya aktif di dalamnya gitu. Nah, ada dua metode saya membaca ekosistem sastra di Madura. Makalah yang saya tulis itu sebenarnya makalah lama, cuma saya perbaiki. Beberapa saya buang, hal-hal yang tidak perlu saya buang,
dan beberapa saya tambah. Nah, saya lebih pada ekosistem sastra di Madura gitu. Karena memang sejauh ini kalau kita membicarakan sejarah sastra di Madura itu kita tidak punya panduan tertentu gitu. Artinya tidak ada buku yang bisa menjadi rujukan, di samping juga karya yang dihasilkan oleh teman-teman baik itu kritikus, pemerhati, itu pun masih terbilang lemah gitu. Nah, makanya kami melihat ekosistem sastra Madura itu melalui dua jalur. Jalur pertama jalur komunitas, jalur kedua adalah jalur karya. Nah, di komunitas ini saya pikir kalau di Sumeneb bisa saya katakan, bisa saya pastikan sesuai data yang saya miliki di platform studi dan arsip puisi Madura itu 70 sampai 80% itu dihuni oleh masyarakat pesantren. Makanya dulu itu tahun 2012 saya pernah berjumpa dengan Mas Jamal Dirahman, redaktur majalah Sastra Horizon. Teman-teman tahu majalah Sastra Horizon? Majalah Sastra Horizon itu, jadi kalau mahasiswa sastra tidak pernah tahu yang namanya majalah Sastra Horizon, itu kebangetan. Jadi dulu pernah di Solo, suatu kejadian itu di Solo, saya di acara sastra waktu itu juga dengan Mas Jamal Dirahman, kemudian bertemu dengan mahasiswa sastra. Dia mengira majalah Sastra Horizon itu majalah Sastra Horizon itu majalah Horizon ya, bukan majalah Sastra Horizon, tapi majalah Horizon itu sebagai bukan majalah sastra intinya gitu. Padahal majalah Sastra Horizon itu dulu sangat dikenal luas, terutama oleh para penggiat sastra gitu. Bahkan bisa menjadi tolok ukur, bisa menjadi salah satu syarat barangkali kalau mau dikatakan sebagai sastrawan Madura ya sastrawan gitu. Salah satunya mungkin harus terbit di majalah Horizon. Barang itu bisa menjadi parameter gitu. Nah, komunitas ini menjadi lumbung bagaimana persebaran ide, persebaran gagasan di kesusastraan Madura itu tumbuh. Sejak saya tidak tahu tahun 80 ke belakang ke bawah itu saya belum menemukan rujukan yang kompleks. Tetapi di atas tahun 90-an ke atas barangkali mudah kita temukan di dalam karya-karya Bunga Rampai terutama, seperti yang diterbitkan Balai Bahasa Jawa Timur misalnya. Madura sangat sentral, artinya nyaris dipastikan seseorang yang bergiat di sastra atau menjadi sastrawan dia pasti lahir dari rahim komunitas. Termasuk di Bangkalan ada yang namanya komunitas masyarakat lumpur. Kalau di Sumeneb itu nyaris saya tidak bisa menghitung jumlahnya gitu. Baik yang ada di pesantren, di kampus dan lain sebagainya. Nah, komunitas ini pun saya petakan gitu ya. Ada komunitas yang dalam bayangan saya itu sebagai komunitas tumbuh, dalam artian dia berproses ketika misalnya dan mayoritas dihuni oleh pelajar. Jadi kalau masa studinya selesai, maka dia akan juga selesai ikut komunitas itu. Contoh, saya dulu di sanggar namanya Sanggar Saksi. Di pesantren itu ada komunitas namanya Sanggar Saksi dan saya aktif di dalamnya. Ketika studi saya di pesantren selesai, memilih selesai dan pergi atau melanjutkan studi ke luar pesantren, maka status saya sebagai anggota komunitas juga selesai dan memilih komunitas baru. Nah, ada komunitas yang tumbuh, ada komunitas yang sudah jadi gitu. Komunitas yang sudah profesional gitu. Dan barangkali komunitas masyarakat lumpur itu bisa dikategorikan sebagai komunitas yang sudah jadi gitu. Nah, kalau di Sumeneb dihuni mayoritas oleh santri. Kehidupan santri di pesantren
kalau teman-teman lihat liputan SCTV tahun 2013 itu pernah menyebut Sumeneb sebagai lumbung penyair. Itu pernah ya Mas? Iya, kalau tidak salah waktu itu yang meliput kami Nana Rizky Susanti. Dia juga selain seorang reporter juga seorang deklamator puisi yang cukup terkenal. Nana Rizky Susanti. Dan itu videonya insya Allah masih ada di YouTube. Teman-teman bisa melihat. Nah, dari komunitas ini tumbuh banyak penyair, tumbuh banyak sastrawan, baik yang menulis cerpen ataupun yang menulis puisi. Dan mungkin salah satu karya-karyanya ada di 200 cover buku yang ada di sini. Tadi saya hitung jumlahnya sekitar 200 keseluruhan, berarti sekitar 100 buku yang dipamerkan di sini gitu. Apa cover buku. Dan alhamdulillah keseluruhan dari cover buku ini saya sebagai pengelola platform studi arsip puisi Madura itu sudah memiliki, termasuk juga buku-buku yang diberikan oleh Mas Helmi. Jadi banyak dulu kami melakukan penjaringan karya, penjaringan buku itu melalui komunitas, termasuk juga salah satunya komunitas masyarakat Lumpur yang tidak saya sangka puluhan buku lahir dari rahim komunitas masyarakat Lumpur. Dan saya pikir itu juga turut menjadi catatan penting di dalam arus kesusastraan di Madura. Nah, yang kedua selain komunitas adalah media. Nah, di atas saya melihat saya tidak bisa menjangkau tahun 80 90-an karena saya generasi 2000 ya. Kalau kreativitas saya, proses kreatif saya itu tahun 2000-an ke atas. Nah, sementara untuk proses kreatif di bawah tahun 2000-an itu saya tidak bisa menjangkau bagaimana keaktifan para penyair kita, keaktifan para cerpenis kita menulis di berbagai media massa, termasuk juga nama-nama seperti Mas Anton WR, Abdul Hadi WM, Afudholi Zaini, Ahmad Nurullah dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari para penyair, para sastrawan yang menghiasi media massa. Betapa pentingnya itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya industri gitu. Karena para penyair kita juga hidup dari yang namanya industri media massa. Nah, selain dari karya ya, kita melihatnya karya sebagai suatu karya, baik itu berupa buku maupun karya-karya yang diterbitkan di koran, di media massa dan lain sebagainya. Dan saya pikir ketika saya di Jogja tahun 2013 sampai tahun 2020 itu dunia kesusastraan di sana nyaris dihuni oleh teman-teman dari Kabupaten Sumeneb. Betapa luar biasanya teman-teman Madura ya, Madura. Bukan berarti tidak ada yang dari Bangkalan, Sampang, itu ada, tetapi mayoritas adalah Kabupaten Sumeneb yang banyak gitu. Nah, mereka nyaris setiap minggu karya-karyanya terbit di media massa. Bisa kita lacak mulai dari harian Koran Merapi, Suara Merdeka, terus Pikiran Rakyat dan lain sebagainya. Jadi tiap minggu mereka memproduksi yang namanya puisi, tiap minggu mereka memproduksi yang namanya cerita pendek, dan itu diterbitkan di media massa untuk turut menghiasi belantika sastra nasional kita. Dan harus kita akui bahwa kita punya nama-nama besar yang menempati poros sastra di tingkat nasional. Ada nama Abdul Hadi WM yang kebetulan beberapa bulan lalu sudah beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Terus ada juga Ahmad Nurullah, ada juga Dezawawi Imron yang paling populer di Madura, yang barangkali namanya sulit
kita lawan kebesarannya gitu. Karena bukan berarti kita tidak punya karya bagus sebagus Desawi Imron, bukan berarti kita tidak punya karya yang bisa melampaui beliau gitu. Tapi harus kita akui bahwa beliau punya peranan besar, nama beliau menjadi penanda penting di dalam arus kesusastraan modern kita di Madura gitu. Nah, dari karya-karya itu kemudian saya melihat ada gejala menarik yang bisa kita catat, yang bisa kita lihat bahwa di suatu masa teman-teman Madura cukup aktif di dalam kesusastraannya. Makanya itu yang melatar belakangi kami mendirikan lembaga kearsipan, mendirikan lembaga platform studi dan arsip puisi Madura. Nah, tadi Mas Anton menyinggung soal perpustakaan Leiden gitu. Nah, itu ketika saya belajar dunia kearsipan, ada salah satu pemateri dari kami yang kebetulan berada di perpustakaan Leiden. Beliau itu memberitahu bahwa puluhan karya Sultan Abdurrahman Kabupaten Sumeneb. Sultan Abdurrahman itu selain sebagai seorang pemimpin, seorang politisi, dia juga seorang penulis. Karyanya luar biasa banyak. Salah satunya yang tampak di masyarakat dan masih ada sampai sekarang itu beliau menulis karya Al-Quran. Apa Mas? Selayang Pandang. Itu bukan, itu Sultan Abdurrahman. Oke. Nah, bukan, kalau tidak salah Min Ahmad Rifai itu Mas, kalau tidak salah. Iya. Iya, Madura Selayang Pandang. Nah, oke, siap. Waktunya kurang 4 menit. Nah, dari komunitas itu kemudian dari lembaga, dari kearsipan tadi, saya melihat gejala bahwa ini bukan hanya semata-mata soal sastra gitu, tapi juga soal dunia intelektualitas gitu. Nah, karena bagi saya sastra itu titik tekannya adalah gagasan, pemikiran. Nah, cuma yang jadi problem itu yang mungkin bisa menjadi bisa kita kaji di jalur akademik kita adalah Madura sampai saat ini tidak memiliki peta sejarah sastra. Kalau kita mau menempatkan Madura secara khusus di dalam arus kesusastraan nasional kita tidak punya peta sejarah sastra, dan kita juga tidak punya babakan atau periodisasi sastra kita. Dan itu cukup menjadi problem ketika para peneliti banyak yang mempertanyakan atau ingin mengkaji kesusastraan kita di Madura. Nah, makanya kemudian saya tidak tahu apakah Universitas Trunojoyo Madura itu punya jurusan sastra. Yang jelas kalau di Bangkalan itu yang ada adalah STKIP ya, IKIP itu punya. Nah, apakah dunia akademik kita pernah menyoroti hal itu? Pernah menyoroti, mata akademik kita pernah menyoroti sejarah kesusastraan kita tidak hanya sebagai sesuatu yang dirayakan gitu, tetapi juga ada suatu preservasi yang bisa kita catat, kita jadikan momentum bahwa kita punya satu acuan penting ketika kita mau membaca dan menelaah sastra di Madura. Tidak hanya sastra Madura, tapi sastra di Madura gitu. Nah, kalau kita ngomongin peta sejarah itu, kita akan lengkap bagaimana misalnya kecenderungan karya-karya tahun 80-an itu lebih kepada apa gitu. Misalnya lebih kepada gagasan sejarah, gagasan humanisme dan lain sebagainya. Itu adalah tugas dari peta sejarah, peta sastra gitu. Cuma kita tidak punya itu, yang jadi problem. Demikian dari saya, barangkali nanti bisa kita sambung melalui diskusi. Mas Ribut, saya kembalikan ke Mas Ribut. Menarik sekali Mas Junaidi yang saat ini juga mengelola platform studi dan arsip puisi. Kalau bisa jangan nanggung Mas ya, jangan arsip puisi sastra, biar mirip Taman Ismail Marzuki gitu.
Berarti seandainya mahasiswa, teman-teman Sekman berkunjung ke rumah beliau, siap ya kesengsongan ya, karena Anda sudah mengikrarkan mengelola platform dan kearsipan. Luar biasa. Aplaus untuk Mas Junaidi ya. Ternyata beliau dekat dengan dunia religius. Selain di Adokaya, jurusan Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Luar biasa ya. Selalu dalam iman dan takwa Mas ya.